Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta jajaran pimpinan di SMA Negeri 1 Sedayu, kemudian para guru karyawan di SMA Negeri 1 Sedayu yang juga saya hormati, Bapak Ibu wali siswa yang juga saya hormati, adik-adik yang saya cintai, saya banggakan. Hari ini kita bersyukur dipertemukan dalam acara yang istimewa untuk SMA Negeri 1 Sedayu. Sangat apresiatif karena beliau mengadakan acara kita saling berdiskusi gitu ya, tentang rencana lanjut dari adik-adik yang akan sekolah atau apapun itu membutuhkan kerjasama dengan sekolah, kemudian rumah atau orang tua dan siswa untuk meraih kesuksesan yang diridhoi oleh Allah. Amin. Baik, saya akan memulai. Sebenarnya ada lagu-lagunya, tapi ini kok nggak nyala, sehingga nggak bisa saya lakukan putar. Semoga nanti bisa. Nama saya Agung. Saya akrab dengan SMA ini karena saya SMP-nya Agung Mulyo. Rumah saya Sumbersari Moyudan, Belendung Sumbersari. Tapi sekarang saya tinggal di Jalan Palagan, Monjali Utara. Sekarang saya guru besar di Gajah Mada sebagai profesor di bioteknologi. Kemudian pekerjaan saya adalah saya dosen S1 di UGM, saya dosen S2 program master pascasarjana UGM, dan saya dosen S3 program doktor pascasarjana Gajah Mada. Kebetulan saya wakil dekan di UGM, kebetulan saya Komisi Ahli Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kebetulan saya asesor aplikasi nasional perguruan tinggi. Jadi yang menilai perguruan tinggi A, B, C, D itu saya. Kebetulan saya sekjen Masjid Kampus UGM. Kebetulan terus ini, saya dosen di Australia di Sydney University. Saya dosen di Yamaguchi University di Jepang. Saya instruktur nasional dan saya mengasuh pondok tahfidz Al Quran disediakan untuk anak yatim du'afa. S1 saya di Gajah Mada, S2 Gajah Mada, S3 saya di Jepang, postdoc saya di Australia, di Inggris, di Brasilia. Tapi saya tidak lupa dengan yang paling kecil ini. Saya di TK Pertiwi Samigalo, Wongbulung, SD Gerbosari Samigalo, SD Pendulan Baru Sumbersari Moyudan, SD Impres, SMP saya Agung Mulyo, SMA saya SMA 2 di Jakarta. Inilah CV saya. Tapi tetap saja kalau di sekitar sini saya dikenal sebagai ustaz. Ya itu saja yang paling membanggakan. Kalau ini kan urusan kantor, nggak penting. Nah, ini Malioboro sebelum berubah, ya. Sekarang sudah nggak seindah itu. Jadi kalau orang kuliah di Jogja pasti ingat Malioboro, karena dapat pacar di Malioboro, ketemu jodoh di Malioboro, dikhianati di Malioboro. Itulah gaya Jogja. Maka dari itu hari ini kita bersyukur. Selanjutnya saya hanya mengatakan yang ini saya pernah lulus, sudah itu aja. Karena waktu saya kuliah di Jepang kan naik kereta sepeda. Nah inilah kayaknya. Kemudian Pak Ibu, saya suka foto ini karena ini adalah foto dosen-dosen di Australia, di Sydney. Yang paling kanan itu orang Jerman, yang paling kiri itu orang Sleman. Kenapa saya tunjukkan ini? Karena apa? Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah itu menghendaki. Saya sudah terangkan kan, STK saya aja di pucuk gunung,
SMP saya juga Argomulyo, tapi karena Allah memberikan kekuatan sama kita, akhirnya saya bisa seperti ini. Ya SMP ini Argomulyo. Mungkin Bapak Ibu ada teman saya Argomulyo, sekolah yang Pak sepeda. Tapi sekarang saya bisa jadi dosen di luar negeri, di Sydney. Jadi di Sydney itu, Australia itu memilih dosen-dosen seluruh dunia yang punya keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh mereka. Alhamdulillah saya punya keahlian yang tidak dimiliki oleh mereka. Kebetulan saya lulusan Jepang, sehingga dia nggak punya ilmunya itu. Tapi bukan itu yang bikin saya bisa sejajar dengan londo-londo itu, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu jujur karena mau belendung mikir iso sekolah dengan UGM rawan kan ya duitnya akeh. Gimana saya bisa berani untuk sekolah kalau duitnya aja nggak punya? Tapi Allah itu baik banget. Saya sejak SMK Argomulyo nggak pernah bayar sekolah itu, selalu dapat beasiswa. Kenapa? Karena Tuhan tahu saya itu nggak kuat untuk sekolah. Karena nggak kuat dikasihlah rezeki oleh Allah, dilewatkan beasiswa. Sama adik-adik juga begitu. Sekarang posisinya itu seperti saya dulu. Saya mau apa ke depan nggak tahu. Ya memang tidak tahu, nggak apa-apa. Tapi sekarang biarkan Tuhan yang menentukan. Lakukan yang terbaik. Sisanya aku yang akan melakukan. Itu masih janjinya Gusti Allah. Bagi yang muslim, caranya ini intang sinullah kayak suku bayu samping agamaku. Bantu agama ini Gusti Allah, pasti kamu akan aku kuatkan hidupmu. Ya ini saya itu jadi dosen TPA. Sejak SD, SMP karena saya sudah lulus di Sokoca Quran, saya mulai TPA sampai saya jadi dosen. 15 tahun saya jadi dosen TPA. Ustadz TPA ini dibayar belas. Saksinya ada, saya itu ngajar di Sobanen, Sumber Sari, tempatnya Bapak Jironi sekarang masih ada. Kecilik saya itu mulai ngaji ada jadi dosen. Pendak seminggu pintu ratau dibayar belas. Tapi saya senang karena membantu Pak Haji Jironi, Pak Muhammad Jironi. Akhirnya Tuhan paham, aku ini pesake mulai ngaji atau dibayar, tak bayar. Akhirnya saya dapat beasiswa terus. Jadi bukan karena ibu saya itu baik, pinter dan sebagainya, saya pinter enggak, nih Gusti Allah ini pesake sama saya. Ini mulai ngaji orang atau akhirnya saya dapat beasiswa di Jepang itu per bulan 18 juta. Biayanya free. Untuk per semester 80 juta. Penelitian saya 1 miliar. Duit sopo, duit Gusti Allah. Lewat ibu saya, enggak. Lewat pemerintah Jepang. Itu loh cara. Penjenengan gini. Sing agama lain saya kira punya cara. Nambah gereja, ke kelenteng, kemana. Yang beragama Islam saat ini kok bocah gede SMP, ragelem ngurusin TPA. Gede SMP malah tahu mulang TPA. Lucu. Malah nang masjid ragelem juga karena piye ini kata sing petok ibuke. No, kowe rasa nang masjid, kowe sinau bae. Sing nang masjid ben bapak karo ibu itu salah besar. UGM itu yang daftar 350.000, yang diterima 10.000, berarti yang dibuang bener 340.000. Boleh wong pinter itu akeh di sana. Cuman sing diridhoi Gusti Allah niku beda-beda. UGM juga tidak mesti yang terbaik. Anda bisa kemana-mana terserah. Tapi yang penting sekarang bantu agama Gusti Allah. Saya terus ini orang tua biar paham, adik-adik biar paham. Satu kursi di Gajah Mada, bilang Gajah Mada bukan yang terbaik karena saya tahunya Gajah Mada. Satu kursi di Gajah Mada itu tidak satu angka loh. Misalnya nilai 650 itu bukan 650 loh ya. 649,999, 649,997, 649,987. Jadi satu kursi itu bisa diperebutkan 500 orang. Tidak lebih dari satu soal. Cuma 3 desimal di belakang koma kok. Bayangkan, kalau sudah itu urusannya apa? Urusannya Gusti Allah. Orang urusan pinter-pinteran. Saya itu pernah mewakili dekan untuk menentukan. Saya diberi orang 63, semuanya nilainya sama. Saya disuruh milih 8.
Dan tangan saya ini menentukan anak itu diterima sama enggak sama di UGM. Sakit banget tangan gue. Dari 63 saya tinggal ngeklik 8 bijinya podo kabeh. Gini rasanya. Saya tuh sampai mau nangis. Saya tuh ya Allah, semoga Tuhan saya ini jangan salah. Yang saya tadi benar-benar anak yang benar-benar baik. Aku kan ngerti wong yang bisa metu ongko nih. Di UGM itu orang delok bapak nih ibu. Pokoknya saya betul nomor iki sopo anak kowe dok ora ngerti. Omahe di ibune lempo apa kulo ora ngerti. Ya to. Omane blendong sangku banyu apa bosel apa pedes. Apa singon apa Surabaya ora ngerti to. Bener-bener ini karena adik-adik itu angka. UGM itu tidak menyeleksi berdasarkan zonasi. UGM itu tidak ada zonasi. Jadi kita mengukur berdasarkan nilai tes orang yang meteran. Jadi bawa main mepet kampus UGM, nak bijinya ketompo, orang ketompo. Cuma maka dari itu kenapa saya bilang ini gak saat ini adik-adik ngurusin masjid, bohong. Minimal doneng masjid, aja nang omah sing tau kok, sing pinter ki openg, sing dirahmati ki arang-arang. Sing nang gereja sing tenanan. Ibune ya aja petuk. Malah ora oleh nang masjid. Iya ta iya to. Bapake tambahi nang masjid wis sedekah tambahi, ibuke ya ngomong biar dirahmati Gusti Allah. Pun ngoten niku nggih. Jadi carane Allah pokoknya nak pun ngoten iki urusane Gusti Allah. Nah, maka dari itu menika mari kita lihat video ini. Sebelum itu inilah status Gajah Mada. Saya akan menyampaikan dulu tentang ini. Nah inilah Gajah Mada. Kemudian kita, seperti kita tahu, kita peringkat pertama bisa terbaik di Indonesia, peringkat 231 untuk bisa terbaik di dunia. Kemudian saya sengaja singkatkan, kenapa saya tampilkan ini? Kenapa saya jalan ke sini? Karena saya mencari angin. Jadi bagi kawan-kawan, ya UGM itu isunya sekarang universitas mahal. Jawabannya iya. Untuk orang kaya, mahal untuk orang kaya. UKT tertinggi itu di klaster kesehatan.
Kedokteran hewan, kedokteran gigi, kedokteran umum, farmasi. Itu UKT-nya per semester 25 juta. Untuk yang pendapatan orang tuanya mungkin di atas 30 juta per bulan. Bagi yang tidak punya pendapatan, itu akan disubsidi mulai 25% sampai 100%. Sekarang di fakultas saya ada 11 mahasiswa yang 0 rupiah, bahkan kita kasih beasiswa. Jadi bagi kawan Yun Sewu, bagi yang secara ekonomi kok tidak beruntung, jangan khawatir. Nak jangan pengen kuliah, bismillah. Masuk di UGM itu tidak melihat harganya. Mandiri di UGM beda dengan mandiri di universitas di Indonesia. Universitas di Indonesia itu dijual seperti penjagaan kerja 35 juta, 40 juta per kursi. UGM 0 rupiah. Kami punya duit banyak, jadi nggak butuh dari mahasiswanya. Jadi kami akan menentukan UKT setelah diterima. Ya, jangan salah ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, UGM ini larang saya ini bayarnya mandiri ini puluhan juta, itu uang. Itu mesti orang yang mau ngisuh. Apalagi yang mengatakan iso leboknya ke UGM itu mesti penipuan. Betul ya? Jadi sekali lagi, kalau ada yang secara ekonomi kurang mampu, misalnya daftar saja. Saya memastikan kalau sudah masuk, Anda akan kena di angka yang sangat rendah. Bahkan ada beasiswa. Berapa beasiswa Gajah Mada per tahun 2000 kemarin 2023? 374.251.000 rupiah. Cari perguruan tinggi di Indonesia yang mengalokasikan beasiswa sampai 374 miliar. Jadi sekali lagi pokoknya, karena saya juga orang ngomong desa, wong kampung, ojo wedi, bismillah, daftar bismillah sesuai dengan yang diinginkan. Jangan berpikir fakultas yang favorit. Kita punya banyak sekali. Seperti ini kan ya. Gajah Mada itu membumi fokus, rendah hati, kokoh, menjulang tinggi. Surat jaim-jaiman di Gajah Mada. Ini ada, ini yang nyebut lembah tadi. Ini tempat untuk orang-orang curhat. Ya, dikhianati pacar, curhat di sini. Orang didik, curhat di sini. Ya. Nah, inilah lembah UGM, ada gajah patung di situ, silahkan ngobrol. Ya, sampai kapan? Ini terutama ini sudah mau kelas 6 itu sudah mau ujian, yang cewek-cewek jangan pernah menangis karena cowok, oke? Semua cowok itu buaya. Yang enggak cuma saya. Kadal, benar ya? Jadi cowok boleh tahu saya seneng ini orang tua. Ojo dilarang, nak cewek itu seneng calanan. Calanan seneng cewek itu jangan dilarang. Itu normal. Sampai besok pecah gasen, nak calanan seneng calanan. Sekarang ada, jadi sekarang kalau ada seneng-senengan calanan seneng cewek itu, ojo dilokin. Coba, itulah ibumu biar. Jadi sekarang biarkan untuk sekedar perkenalan saja. Rasa serius, SMA pacaran kok setia. SMA itu berupa ganti baik. Observasi. Ini santai rasa dipikir jero-jero, jelek ganti. Boleh jolke pasar kewan gambing. Jadi yang penting bebas, kuliah ini seneng wae, ceria. Ini cewek-cewek jangan menangis karena laki-laki. Tak kasih doa, dengerin, cateti ya. Bagi cewek-cewek yang dikhianati, dengerin doa nih yang baik. Ya Allah, kalau dia jodohku, segera dekatkan dengan aku. Kalau dia bukan jodohku, ya Allah, segera dekatkan dengan kamu. Tabrakan truk. Hidup segini guys, tapi taat karo bapak ibu, rampung urusan. Nah yang kedua ini surat Al-Aqaf 15 ujungnya ini tutu ilaika wa inni minal muslimin. Nek kowe pengen selamat dunia akhirat nih mau masa dayu. Ayat pertama bahwa soinal insana biwalidayhi ihsana, harus taat kepada orang tua. Wes tau tilu wae. Ayo sapa sing arep turu ora pamit. Do ibuke pamite karo kancane ya ta jenengan ibu-ibu wis kalah karo HP. Bocah iki melek nyekel HP, turu ngekop HP, tangi turu nyaut HP.
bengi ibu era dipamiti apa-apa. Bu, kula tilem riyen nggih. Ibu muga-muga sehat. Wonten sing ngono kuwi ajeng ta ora. Sing digoleki kancane lagi apa say? Lagi mau bobo. Kanjo apa good night. Jadi ceweke mending BK. Ora apa-apa santai bae. Ngene to nggih. Wis calon aku cak wedok iki ngono ki ora apa-apa. Yang penting tahu batasnya. Jangan berlewat. Ngoten iki Bapak Ibu saya itu judeg sakniki. Basa Jogjane iki broken head. Pecah basil. Sekarang oke LGBT di Jogja itu. Kalau calanan sencalanan orang umat saya. Wah repot ini manggar kok ya ngoten ya. Tapi nak saya ini ayam banget. Anakku sering capek dulu. Anak saya pertama, anak saya cowok semua. Yang gede aku biar nggak tahu khawatir. Ini bocah orang di pacar ini ya. Belum ada yang bingung kalau dikandani umi. Ican ketemu kemarin punya pacar. Alhamdulillah. Anakku sering cawe tuh. Aku yang gimana? Itu tening ini orang tua nak jenah cawe tuh, sering cawe tuh. Calanan macam calanan, wes remuk ya toh. Jadi sekarang kalau ada yang seneng-senengan, ojo dilarang. Oke? Misi cacang ini. Oh dengerin mah. Ini ojo banget. Ini mau lulus ke SMA ganti wae nih. Sosok nunggu GM wah ganteng wae ya toh. Sing cowok yo ngono ganti wae. Terus orang setia. Jadi rasa setia kalau orang payu ini beda tipis. Oke, mari kita lihat. Emang ceria aja lah, sejuk, damai, lembut. Ini kan fasilitasnya saya cepatkan. Bagi kawan-kawan yang suka dengan ilmu apapun ada. Mau robot, mau sains, mau listrik, semuanya ada. Gratis kita siapkan. Tidak ada lab yang tidak ada di Gajah Mada. Ya, kalau ada lab yang Anda butuhkan, kalau tidak ada itu rawang. Kalau tidak ada, tak kirim ke luar negeri, ke Singapura, Jepang, yakin lah, Bismillah. Yang penting adalah, ini fasilitasnya banyak, tak cepatkan aja. Perpustakaannya ada internasional, kita belajar jurnal sampai ratusan ribu, free gratis di sana. Ya ini dormitory atau residen apartemen. Ya, kemudian, nah ini yang saya sampaikan. Kita punya 71 prodi sarjana. Punya 22 sarjana terapan. Sarjana terapan itu vokasi kawan-kawan. Euforia fakultas favorit itu boleh. Tapi Anda ingat 71 plus 22 93 prodi menjadi pilihan. Jadi saya sering heran, aku ini orang kedokteran orang. Oke, orang daftar kok kementos. Biasa banget. Ibu-ibu, mama kita Anda nih. Euforia sekolah favorit itu hanya 2 minggu. Setelah itu selesai, semua orang akan masuk aktif di fakultas masing-masing dengan rezekinya masing-masing. Ya, itu yang harus dipahamkan. Jangan karena ego, ukur baju sendiri. Di UGM itu memang betul ada yang favorit, kita nggak akan kedokteran, ya, teknik, kemudian kalau sosial itu HI sama ekonomi akuntansi itu favorit toh ya. Tapi tidak harus ke sana, ada 93 rezeki yang ada di sana. Semuanya keren-keren semua. Silahkan pokoknya bismillah, tutup mata, tutup telinga. Ya, UGM punya Anda akan punya kesempatan. Saya ngomong UGM loh ya, karena memang saya orang UGM aja. Yang lain juga bagus, tapi saya tidak bisa ngomong. Gini Bapak Ibu, UGM tidak butuh duit. Kemarin saya ditelepon, kalau pas gini, telepon saya berdiri dengan sangat sering. Banyak yang ingin memasukkan anaknya lewat jalur tertentu. Kalau kakak kelas ya D, kalau jamaah ya tak, nak konco ya dum, kalau saya kenal ya prof. Ini kakak kelas D, aku harus melebutkan anakku UGM, aku duit 1 miliar. Kira-kira iso bantu apa? Saya bilang iso mas. Piye carane D? Bantu doa. Doanya piye? Allahumma barik lana bima royatana madang. Orang ngono deh, UGM butuh berapa untuk masuk? Orang iso mas.
Sing butuh duit iki aku, nak UGM orang. Nonton iki gitu ya. Oh, piye to, Dik? Aku ki pengen masuk UGM jalan belakang. Ngomong ket mau, Mas. Jalan belakang masuk UGM lewat selokan. Budek yo jungetan, kuwi jalan belakang masuk UGM. Ora kuwi Mas, jalan mudah masuk UGM. Ngomong ket mau, Mas, lewat Miro Kangetan. Bunderan Pati Rape ngalor, iku jalan mudah masuk UGM. Ora sing iso muterke anakku tekan fakultas-fakultas iku grade Mas. Artinya apa? Tidak ada. Silakan kita memilih. Jadi Anda tidak memilih fakultas, tapi milih prodi. Ini kesalahan terbesar. Seperti saya ingatkan SMA juga sekolahan, jangan milihkan fakultas, tapi milihkan prodi. SMA boleh mengarahkan, tapi jangan mengunci. Tidak boleh mengunci. Karena apa? Kita punya 93 prodi. Emang SMA Sedayu tahu 93 prodi isinya mulai. Makanya mereka tidak mengunci kalian. Itu hanya untuk mengarahkan. Jadi UGM tidak pernah menyarankan untuk mengarahkan anak untuk masuk ke prodi tertentu. Anda buka itu prodi semua. Websitenya, aku kaya apa, aku pengen apa, isinya kaya apa. Kalau Anda nggak paham, BA ke saya kerja, Anda ke fakultas hukum karena paham, saya BA kan teman saya di fakultas hukum, karena saya pernah nyawari di Kanada dan saya UGM. Fakultas teknik, pengen terlalu oke, nanti kita hukum. Mata minggu. Jadi sekali itu ilmu budaya itu ada banyak sekali. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu sama 10. Ada 11, 12. Tapi kalau psikologi cuma satu, misalnya satu prodi. Kalau yang angka belakang ini 50, 70 adalah porsi yang diperebutkan. Diperebutkan dengan 3 cara. Satu yang kemarin SNBT yang pakai kayak dulu undangan itu 30%. UTBK tesnya 30%, mandiri 40%. Jadi yang eligible kemarin belum masuk, jangan putus asa. Itu baru 30% dari kapasitas. Masih ada 70% yang diperebutkan. Gitu ya. Jadi sekali lagi biasa aja lah. Karena undangan itu terbatas memang. Tapi masih ada 70%. Dan yang kedua itu UTBK pokoknya tes. Ini tidak ada menikah. Kehutanan 300, sekarang 225 ilmu disiplin dan sebagainya. Ini ya, geografi, kedokteran gigi, farmasi dan sebagainya. Klaster teknik ada fisika, elektro dan sebagainya. Ini adalah belakangnya itu kursi yang diperebutkan sekarang. Ya. Misalnya arsitektur 80 itu dibagi 3, eligible 30%, kemudian UTBK 30%, sisanya 40%. Yang belum masuk di yang pertama bisa ikut yang kedua. Tapi kalau sudah masuk SNBT tidak boleh ikut yang selanjutnya. Anda dinyatakan terima di SNBT yang kemarin undangan, Anda tidak boleh ikut lagi. Kalau sampai ikut lagi duduk. Makanya memilih yang eligible itu hati-hati. Ya. Kemudian yang kedua sarjana terapan. Apa bedanya sarjana terapan dengan sarjana reguler? Yang terapan itu dulu D3 menjadi D4 vokasi sarjana terapan. Mata kuliahnya 30% teori, 70% praktek. Dan ini spesifik. Jadi misalnya teknik rekayasa elektro, rekayasa internet, ini juga SKS-nya program sarjana D4. Nanti kerjanya di rekayasa internet. Biasanya kawan-kawan yang pengen segera kerja ambil yang ini, karena ini D4 dan itu teknis banget. Nah biasanya pekerjaannya banyak di sini. Cuman levelnya memang terapan. Dulu belum masuk dalam sistem nasional. Sejak 3 tahun lalu kalau nggak salah semuanya sudah lewat sistem nasional. Jadi pilihan untuk vokasi bisa dilakukan di sini. Seperti ini ya. Nah kemudian jalur seleksinya. Sebelum itu mari kita nyanyi dulu ya supaya nggak tegang. Oke nyanyi ya. Nyanyi. Ibunya juga. Yuk terus. Habis itu lebih meriah lagi. Yuk. Berjalan dan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu seperti
Tapi prestasi sekolah yaitu nilai mata pelajaran 1 sampai 5 lebih dari KKN. Kalau yang berlang lama 25% di kelasnya semester 1 5 kelihatannya akan diubah, tapi belum ya Bapak, belum. Sudah keluar aturannya. Berubah kan? Hah? Oh enggak, karena baru rapat kemarin belum di top. Kalau ini kan per kelas, kelihatannya besok mau 25% paralel. Jadi jadikan satu seret, kemudian dipotong 25%. Tapi ini belum di top. Saya nggak berani ngomong karena saya belum rapat minggu yang lalu. Kebetulan saya koordinator untuk pendidikan akademik sehingga hal ini kemarin masih dibicarakan. Oke. Kemudian ini untuk ujian ya, mandiri kami punya 2, saintek sosial campuran. Untuk yang mau ikut mandiri harus ikut UTBK. Kalau Anda tidak ikut UTBK, Anda bisa ikut mandiri karena nilai itu 50% antara UTBK dengan mandiri. Nanti jadi ini yang penting. Tesnya masih pakai penalaran yang untuk TKD dulu. Penalaran itu gini Bapak Ibu biar paham. 2 tambah 2 sama dengan 4 itu bukan penalaran, itu biasa. Tapi yang mulai kemarin harus penalaran, misalnya Ibu beli jeruk 2, Bapak beli jeruk 2. Berapa jumlah jeruk yang dibeli Bapak dan Ibu? Itu penalaran. Kalau yang tidak matematika biasa 2 tambah 2 sama dengan 4. Gitu ya, itu bedanya. Kemudian, nah ini ada satu saya kenalkan yang IUP, yaitu International Undergraduate Program. Kita punya 13 IUP. Apa bedanya? Tidak ikut seleksi nasional. 1, IUP menyelenggarakan sendiri. Gelombang pertama sudah selesai. Ini sekarang gelombang kedua kelas internasional. Bedanya nanti kuliahnya pakai bahasa Inggris. TOEFL minimal ada 500-525. Jadi daftarnya harus punya TOEFL dulu. Bedanya apa? Nanti kelasnya beda, bahasa Inggris, dan ada magang di luar negeri. Yang beda juga harganya. Ya. Per semester 30-35 juta. Tidak ada banding, tidak ada pengurangan. Untuk luar negeri biaya sendiri, ditambah iuran 35 juta juga. Nah ini untuk IUP. Kalau ada yang kan Bapak Ibu banyak yang duitnya banyak gitu, pengen berbahasa Inggrisnya pinter, ngomongin Jawa gitu, nah silakan masuk ini. Nanti seleksinya beda. Nanti ya. Nah ini IUP, kemudian, nah sekarang apa yang mulai hidupnya? Nah ini extraordinary, berbanyak ibadah, berbanyak sedekah, gitu kan? Kemudian yang lain tidur lelap kita tahajud, yang lain kuliner kita puasa. Yang lain rasani kita bikin, gitu kan? Yang lain ngumpulin duit kita sedekah, yang lain komplain kita bersyukur. Itulah extraordinary. Tapi kalau adik-adik itu cuma ordinary, podoliani, hasilnya juga ordinary. Kalau pengen extraordinary, semuanya harus extraordinary. Extraordinary itu bahasa Jogja ini orang umum. Ciliani turu, tangi, itu keren. Bisa lo seneng, agama apapun kan seneng. Yang lain ngumpulin duit sedekah, yang lain ngobrol, ngumpulin mancing, bapak-bapaknya gitu, dongo, maca Quran, itu extraordinary. Karena saya cari mancing, bapaknya melu mancing, hasilnya ya ordinary. Saya ibu atau pengajian, saya lihat pengajian, dosen pengajian itulah yang extraordinary. Saya tahu pengajian, merasa-rasaan baik, ya itu emang ordinary. Maka mulai sekarang bocah siswanya harus extraordinary. Yang lain tidur Anda harus bangun, harus tahajud sinau. Itu Allah tidak akan mengkhianati semua usaha seseorang. Nasib usahanya biasa ya biasa, yakin. Tapi kalau Anda kerja keras ada, mungkin tidak sekarang, 5 tahun lagi, 6 tahun lagi itu ada. Jadi mulai hari ini bikin extraordinary. Ibu-ibu juga saya mau pengajian menyang orang menderek langkung terus. Kalau pengen dibarokai Gusti Allah, ya pengajian orang yang ngomong wah baik, gitu. Melu ngaji, nak perlu gelarke klosong, nyiapi snack, itu dicintai Gusti Allah. Tapi kalau udah, ya wes aja tekon. Gusti Allah ya santai bae. Aku ini kan tepae ra gelem mau njaluk kebaikan. Tapi lah ini kan kalian ibu-ibu sudah wanita salihah semua. Calon penghuni surga. Ibu-ibunya itu wajah-wajah salihah.
lembut, baik hati. Kalau suami itu mesti ngomongnya halus, menundukkan kepala, kurang tahu itu oleh ngomong. Bapak aku mau berdiamuk. Adik-adik juga, mulai hari ini extraordinary. Bangun, siapa yang bangun lebih dulu? Ibu atau putrane? Ibu atau anaknya? Ibu. Besok pagi dibalik. Ibunya biarkan tidur lelap, adik-adik bangun dulu setengah 4. Gawe kewedan. Nah, wis jadi duit juga. Mak, Bu, Mbok, ayo bangun. Wis tak gawe kewedan. Ayo, janji. Kita ayo gerai pas. Nah, maka dari itu sekarang harus extraordinary. Jam 3 malam harus bangun. Ibu yang ngancani. Gawe super mie. Ngancani aja dipangan dhewe. Gawe super mie pangan dhewe ibu tambah lemu ngoten niku. Makanya mulai hari ini prihatin 1 tahun ini. Malam bangun rasa suwe-suwe tahajud 2 rakaat yang muslim ya. Habis itu sinau sak jam wae. Rasa 3 jam kesel ngantuk. Sak jam wis turu, sesuk subuh, bar subuh maca dikit 1 jam lagi, habis itu sekolah. Ibuke ya ono bapake ya gitu. Bapake kudu jamaah subuh, nggih. Ora wong lanang jamaah subuh, subuh ono omah. Wanita solikah salat di rumah. Suami salat di rumah namanya suami solikah. Nah, tukoke daster ngoten iki. Maka dari itu sekarang mulai hari ini semua extraordinary. Untuk yakin ibu yo tambah sotako tambah api lek rasane ditingkatke wingi seminggu bisa besok seminggu ping pindu. Anaknya juga aja dolanan HP wae ta wae wong melek nyekel HP turu ngetok HP wis gendeng mendadak sampeyan iki yo HP yo didemke nek kapan-kapan dan ibu nak bengi dipamiti mah Bu kula tilung riyen nggih kula didongake iya karo porokan kan keren banget esuk digugah kula utangi wis extraordinary amin ya robbal amin. Setuju ibu ya adik-adik padha meneng wae wis ora cetha iki rampung perbanyak bantu orang lain, permudah orang lain rendah hati. Untuk guru ini, sekolah mestinya ini be passion to inspire, also to have right attitude, expect good. Ya, untuk menginspirasi, membantu, gitu kan, yang baik dan barang yang banyak. Memberikan knowledge itu sekolah, memberikan fasilitas pembelajaran itu sekolah, memberikan pengalaman ikut tes latihan itu sekolah, memberikan motivasi lahir batin itu sekolah. Jadi 3 pilar sekolah yang semangat, anak-anak yang semangat, orang tua mendukung dari belakang. Saya tahu bahwa bapak ibu ini menggarap lah raiso. Awak anak saya bilang aku raiso, jenengan dunga, rasa melu, gus seragam makan SMA. Malah gilani kan gitu ya, maka nggak bisa memberikan ruang konsultasi siswa. Inilah sekolah, ya, tugasnya guru, ibu-ibu ngaji, ikut gereja, sing anak-anak kerja keras. Itulah kombinasi yang disertai Gusti Allah. Seperti ini indah sekali atmosfernya. Restu orang tua yang utama untuk sukses siswa. Mulai hari ini oleh mending kayak telepon nih, nah ngomong. Anak itu nggak boleh sama ibunya. Anak adik-adik lucu kok. Dicelupnya bone mana baik. Miskal banyak itu. Nggak boleh itu. Ibu ada yang utama. Dipanggil ibu, telepon pateni. Mulai hari ini, baru mahir, saya duwe telepon dipateni. Dia kok dulu gitu. Mulai hari ini baru mahir, saya duwe telepon dipateni. Kok bener kan si duwe telepon di iya sorry kok dihukum ya. Ayo adik-adik sekarang lihat ini semua. Ingat enggak kalian dulu bisa nganggo sepatu? Ayo sekarang lihat semua ini. Adik-adik dulu waktu saya pintar-pintar ini pernah dulu
bisa bersepatu caci berais. Ini loh, ibu-ibu bisa tahu kira-kira itu anaknya mau bilang apa? Dia mau bilang mama I love you. Cuman karena nggak bisa ngomong, dia hanya mengatakan kadang-kadang dolanan rambut, kadang-kadang beli-beli apa hidungnya ibu. Inilah hebatnya, inilah touch love. Anda harus ingat adik-adik, esok gede ini, mergo dulu nggak bisa pakai sepatu. Gue kelambi jojing, tadi kan Jumatan merah Jenggus. Itulah ibunya. Coba ini, ayo siapa yang ingat di sini? Siapa yang ingat ini waktu kecil? Ini yang hebat. Oh, kok saya kira orang kita harus kepada orang tua. Emang saya kisah nggak belum dewe dulu kecil dan beraiso. Ini loh dijumkati. Masya Allah, ini yang luar biasa. Yuk lagunya ini. KPK. Wow, besar kan? Dan doa itulah yang menembus waktu. Hanya doa itu aja yang buat Anda itu tidak bisa sampai kemana-mana. Ada 3 doa yang mustajab. Orang tua dengan anaknya, doa musafir dan orang terpelihara. Doa itu adalah yang paling manjur menembus bumi dan langit. Maka dari itu, mohon ibu-ibu berikan restu yang baik, doa yang baik. Adik-adik juga, karena itulah. Maka proses belajar itu pasti punya mimpi, motivasi, optimis, prasangka baik. Sekarang kita ceria. Sudah tahu tujuannya? Mari kita ceria aja. Yuk, yuk ceria aja. Udah. You and me together will be beautiful world. Jadi inilah kerjasama. Anaknya hebat, ibunya soleh, sekolahannya kerja keras. Maka dari itu, mari segera kita bersyukur atas nikmat yang diberikan hari ini. Anda itu keren ya, sekolahannya ngadain acara kayak gini. Dulu nggak pernah ada. Diberi penjelasan, pemahaman, duduk, Masya Allah ini loh sekolah yang bagus. Ada beruntung tinggal di taman Pak dan Anda. Mari kita bersyukur. Ini ibu bapak kita diberi nikmat. Pernah lihat burung aja diberi rezeki, apalagi kita. Pernah lihat nggak ada burung mangkat kok bawa kresek? Digosek seorang, ya wis budal gitu loh. Seperti ini gitu kan, smile gitu kan. Ayo mulai hari ini buat suasananya smile. Ceria kayak tadi itu, bahagia itu kan sederhana. Goyang ini bahagia. Mau kan juga susah. Kalau Anda bikin kebahagia, bikin mudah, Tuhan akan bikin mudah. Nah sama jadi pokok angel aja rembukan. Mesti teni, mesti rekoso. Besok malu gue, mantan kumpulan, gawe mencet, mantan minggu. Mari siswa ini matanya cocok terus. Oke, mulai hari ini kita merasa bersalah masing-masing. Biar nyaman gitu loh, smile aja. Bapak ibu terutama, ojo gawe masalah sekarang. Biar anaknya biar nyaman. Biar nang kampung ya kowe penak. Mantan minggu gue panggil, mantan minggu gue siap. Sesuk pejabat gue siap, sesuk sumbangan gue oke, itu loh yang benar. Putra ini mesti dibuatkan, yang dari bapak ibu ini difficult man, wongnya angel, ya wes, anak yang mesti dosa-dosa, percaya saya. Maka bapak ibu sekarang yang sering mengingatkan kampung istighfar. Sekarang mulai hari ini semua menjadi muda, bejan anu gue ketempatan siap, bedan ini urunan siap. Sesuk tilik bayi nggih siap. Sesuk piknik numpak sepur kelinci siap. Meskipun saya nunggal gejak-gejak.
pokoknya siapa kabeh dimudahkan. Pak ini apa sih gawe-gawe mboten nonton di kerja bakti bapak-bapak wis bantu kira betule wong 50 ya tak siap deh 10 dan ya sing 40 urunan ini karena apa smiling always bikin orang lain senang, jangan bikin orang lain susah. Get on well with different people. Orang-orang itu kepalanya beda-beda, jangan minta dipahami. Mulai hari ini pahami orang lain. Anda kalau minta dipahami stres. Memang lu siapa minta dipahami? Pahami saja orang lain, Anda akan bahagia. Oh kayak kesukaan, oh kayak wong anyar. Pahami. Aku senengane pedes, kok masak gue. Aku dhewe mboten ya. Rasa protes lah. Kemudian jangan sering komplain sekarang. Budi mau ganti status. Angel, remuk. Mulai hari ini ciri orang stres adalah tiap hari ganti status. Saya itu khawatir Pak, jangan itu apa Bapak Ibu itu statusnya anak rapenak kabeh itu diwaca malaikat izroh itu. Posisi di mana Mas Bro? Malaikat ngomong saya on the way. Maka dari itu pokoknya ceria saja demi putra putri. Get on well with different people. Willing help others. Hidup itu pokoknya bantu. Putra putri ibu itu besok masih panjang perjalanan. Butuh orang lain. Orang mungkin bapak ibu itu bisa ngatur diri. Maka itu sekarang tugas bapak ibu apa? Bantu wong liya, siapa tahu nanti putra putrinya dibantu di akhirat itu. Pokoknya pikirannya aja golek bantuan. Ya sekarang dibalik aliran pendermisan itu dihilangkan. Dikit-dikit jalur bantuan hentikan. Itu tidak elegan. Pokoknya mulai hari ini bantu. Pikiranmu jangan aku dibantu apa, tapi sekarang aku bantu apa? Biar putra putri itu bisa dibantu oleh Allah SWT. Oke, are you with me? Bahasa Inggris ini loro bu yes karo no. Itu tidak hanya pilih karena kegiatan yes. Kita tambah semangat bu yes. Terus kelimat dulu. Kami katanya nak ini Malaysia selain bahasa Inggris rancak tau. Sesuk punya nanti lah yes no. Yes or no cantik ya. Seracak tau. Get on well. Menutup saya ini, mari kita bersama-sama. Okay? Semuanya punya potensi, semua punya kesempatan. Mari kebersamaan ada. Mari kita lihat video terbaik di Singapura tentang kebersamaan. Ya. Biasanya kita ada payung.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izinkan kami menanyakan sesuatu. Anak-anak kami kan dari kelas 1 kan sudah dijuruskan antara IPA dan IPS. Mohon maaf kalau pada akhirnya di kelas 12 ini kemauan dari anak itu tidak sesuai dengan penjurusan yang telah diperoleh. Misalkan dari IPA mau ke jurusan yang akuntansi, ekonomi, apa dan sebagainya. Yang dari IPS mau ke teknik dan sebagainya, itu bisa apa tidak, peluangnya seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus banget ya. Satu, untuk yang SNMPTN, karena itu nilai rapor mungkin berpengaruh Pak. Prinsipnya boleh. Cuman kalau yang SNMPTN itu kan ada nilai-nilai yang misalnya IPS, IPA ya IPA, itu mempengaruhi. Tapi untuk yang dua, UTBK dengan yang mandiri tidak masalah. Sekarang di UGM itu katakanlah di akuntansi UGM hampir 20 atau 30% itu orang IPA. Jadi Anda orang IPA, lalu kok pengen psikologi, silakan ikut tes saja. Waktu kami menseleksi tidak melihat latar belakang SMA. Boro-boro sampai latar belakang SMA, fotonya saja siapa, namanya saja nggak muncul. Jadi kalau memang yang sekarang mau berubah, silahkan. Lesi mau menanan sekolah IPS, pengen teknik elektro, boleh. Asalkan nanti nilainya masuk. Itu ya, silahkan pokoknya, tidak ada masalah. Tapi kalau yang pertama ini eligible mungkin iya karena nilai rapot toh. Tapi kalau yang nanti UTBK atau Anda mau yang mandiri kok pindah jalur, silahkan. Ya, tidak apa-apa. Mantap Pak? Ya, ada lagi? Campur? Oke. Oh ada. Tengah ini. Mbaknya dulu. Ya, baru nanti Mas. Oke ya. Maju atau dikasih kasih? Atau maju aja, berdiri ya? Ya. Oke. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, kalau misal di UGM untuk ujian mandirinya itu, kalau didengar-dengar kan tadi dari orang-orang itu untuk biaya cukup mahal. Tapi seperti yang disampaikan tadi, sebenarnya enggak semahal itu. Cuman untuk persisnya itu tuh kira-kira ada di kisaran berapa ya Pak? Apanya? Untuk biaya di ujian mandiri. Ujiannya saja. Sumbangannya. Oh, UGM tidak ada sumbangan. Sudah 0 rupiah. Jadi nanti sumbangan UKT itu ditentukan setelah diterima. Jadi misalnya kalau Anda itu uangnya Anda ikut di kelas kesehatan itu maksimalnya 25 juta. Kalau di kelas humaniora mungkin hanya 13 juta. Kalau orang tua Anda itu gajinya misalnya 5 juta, Anda akan disubsidi. Mungkin tidak sampai segitu. Kalau memang tidak kuat, nanti free sampai 100%. Kalau ujian mandiri itu, misal ada uang pangkal? Tidak ada. UGM tidak ada uang pangkal. Berarti hanya full UKT saja? Iya sayang. Terima kasih Pak. Untuk yang UKT tertinggi ada IPI, iuran pengembangan institusi. Itu untuk yang UKT tertinggi, misalnya yang kaya raya itu 25 juta, ada iuran 25 juta sekali saja. Tapi yang di bawah itu tidak ada. Tapi Anda kan gajinya di atas 50 toh? Belum punya gaji Pak? Oh belum. Orang tua. Itu kalau naik 50 juta kan ya apa-apa. Oke gitu ya, pokoknya tidak usah risau. Kalau yang mengatakan UGM mahal itu ingin lebu beda oleh saingan. Jadi bismillah. Pastikan, saya akan memastikan kalau Anda masuk, kemudian memang Anda tidak mampu betul, ada buktinya kita survei, Anda bisa 0 rupiah. Yang penting waktu nanti UKT itu penentuan kan berdasarkan ada foto, ada iuran PLN dan pajak. Jangan menipu. Ini rahasianya. Kalau dokumen Anda tidak jelas, kami tidak pusing, langsung saya ambil UKT tertinggi.
Misalnya cetolan listrik gue 50.000 per bulan, lapak gajinya cuma 2,5 juta, ditandai lurah, ini mesti ngapusi langsung UKT tertinggi. Jadi ada orang miskin kena UKT tertinggi, ada di UGM. Siapa yang mencoba untuk cheating dengan UGM? Dokumennya di kudune lihat rumah semuanya mikojolan, gitu. Kemudian dia menyembunyikan dan sebagainya. Dokumen tidak jelas, kami tidak peduli. Langsung UKT tertinggi. Oke, jadi jujur saja. Kalau memang gajinya sekian-sekian, tiap semester ada banding, ada permohonan pengurangan UKT. Setiap semester beda. Misalnya mohon maaf, ada yang meninggal bapaknya, kan masih tidak punya penghasilan, bisa anjlok ke 0 rupiah, itu tiap semester. Jadi sekali lagi adik-adik nak mau masuk UGM rasa mikir duitnya. Karena untuk biaya tes saja kan cuma 300.000 itu untuk UTBK itu. Iya, 300.000 kok, 350.000 sudah bisa tes. Setelah itu Anda nggak akan dilihat Anda itu mau nyumbang berapa. Nggak pernah ada UGM melihat sumbangan untuk diterima dan tidak. Oke? Ayo ini, guys, selamat datang di Gajah Mada. Ayo yang sampai depan. Memang betul, sekarang hoax itu luar biasa. Dan makanya kalau ada apa-apa nanti WA ke UGM aja, ke saya. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak. Izin bertanya Bapak, saya kan ingin masuk ke vokasi D4 ya. Nah, untuk di UGM sendiri apakah untuk jenjang selanjutnya dari vokasi D4 itu nanti bisa dipermudah untuk S2 atau nanti ada sarjana terapan selanjutnya Bapak? Terima kasih. Sedang disiapkan S2 terapan. Tidak dipermudah tapi ada. Nanti seleksi. Kalau Anda layak S2 terapan, nanti masuk ke S2 terapan. Mungkin ke depan ada S3 terapan. Itu oke. Sip. Ada lagi? Cukup. Ada lagi satu lagi? Campur? Nanti lain waktu mungkin nanti ada lagi kegiatan semacam. Mari kita berdoa. Nyuwun sewu bagi yang beragama Islam, saya dhereaken. Bagi yang beragama lain dengan segala hormat berdoa menurut tata cara masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat samin qarib wujud da'wati ya fadilati. Rabbi firli wa li walidayya warhamhum wa kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah ya Rabbi karim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami. Jauhkanlah kami ya Allah dari segala musibah. Jauhkanlah kami ya Allah dari segala godaan. Sekiranya kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kami bermohon semoga anak-anak kami yang sedang berjuang senantiasa memberikan hidayah-Mu ya Allah. Engkau berikan rahmat-Mu ya Allah, sehingga dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya, mendapatkan sekolah yang diimpikan atas ridho dan barokah-Mu ya Allah. Kami bermohon ya Allah, semoga Bapak Ibu guru, semua staf akademika di SMA Sarjana ya Allah, Engkau berikan kemudahan, Engkau berikan kesehatan, sehingga dapat membimbing anak-anak kami menjadi anak yang soleh solihah, yang bermanfaat untuk bangsa, agama, negara dan orang tua. Rabbana atina min ladunka wa ajil lana min amrina rasada. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, jauhkanlah kami semua, sekolahan ini, sivitas akademika, orang tua kami dari segala musibah, dari segala hal yang kami tidak mampu untuk menghadapinya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa iyyakum nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ijabah doa kita. Banyak salam mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.